Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Syekhuna Syekh Shalih Fauzan pernah ditanya bahwasanya sebagian manusia ada yang mereka mengikuti suatu pendapat dari madhab atau mengikuti seorang alim ulama atau syekh secara mutlak tanpa menimbang apakah itu menyocoki dalil atau tidak. Kelompok yang kedua, mereka menganggap tidak perlu mengikuti ulama, tidak memakai pendapat ulama dari pendapat para a'immah, langsung mengikuti Quran dan Sunnah, mungkin seperti itu. Maka bagaimana nasihat Anda wahai Syekh dalam permasalahan ini? Maka Syekh menjawab hafidhahullah ta'ala, memang benar perkara ini, kedua perkara ini merupakan perkara yang keduanya saling berlawanan. Pada kelompok yang pertama, mereka ini terlalu berlebihan, yakni gulu dalam masalah taklid, ya. Dalam kondisi tentu orang ini memiliki perangkat untuk menelaah dalil, ya. Adapun orang awam yang mereka benar-benar awam, maka sebenarnya tidak mengapa taklid kepada ustadz atau ulamanya. Adapun para penuntut ilmu, kalau mereka taklid secara full, total, tanpa menimbang apakah mencocoki dalil atau tidak, ya, selama dia punya perangkat, ya, maka ini merupakan perkara yang gulu, kata Syekh. Kata Syekh gimana? Ini merupakan perkara yang berlebihan ketika dia benar-benar tahu kalau pendapat syekhnya itu menyelisih dalil, dia tetap ikut pendapat syekhnya, maka ini merupakan pendapat yang fatal, yang salah, yang fatal, dan ini merupakan sesuatu yang tercela, ya. Dan ini bisa membawa seseorang kepada kekufuran, ya, karena mendahulukan pendapat manusia di atas dalil. Adapun sisi yang kedua, kata Syekh, ya, sisi yang kedua kata Syekh, yang mereka menolak pendapat para imam, ya. Kelompok yang kedua menolak pendapat para imam secara total, ya, dan tidak mengambil pendapat-pendapat mereka, meskipun mencocoki kitab dan sunnah, yang mencocoki Al-Quran dan sunnah. Ini merupakan perkara yang juga tidak benar, ya. Ini perkara yang tidak benar, tidak beradab terhadap para ulama. Perkara yang pertama tadi merupakan perkara yang gulu, adapun yang kedua perkara yang tidak menghormati para ulama. Maka sebenarnya kata Syekh, pendapat para ulama itu merupakan kebaikan. Pendapat para ulama yang mereka memang ulama, mereka di atas kebaikan, ya. Terlebih lagi para ulama salaf, ya, dari generasi sahabat, tabi'in dan tabi'in ini mereka masih generasi salaf. Adapun ulama-ulama setelah mereka akan tetapi mengikuti pendapat mereka, mereka juga dikatakan ulama salaf, ya. Bagaimana dari pendapatnya para sahabat, para tabi'in, imam yang empat, ya, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, ya, dan para fuqaha, ya, mereka, ya, telah dipersaksikan, ya, kefakihan mereka tentang perkara agama ini, ya, dan para umat, ya, umat ini mengambil manfaat dari pendapat-pendapat mereka, ya. Meskipun pendapat mereka tidak selalu benar 100%, ya. Dan yang benar, yang pas sikap kita ialah apabila pendapat imam itu menyelisihi dalil,
kalau memang benar-benar menyelisih dalil, maka kita tinggalkan dan tanpa mencemooh, tetap menghormati kedudukan mereka sebagai para ulama. Dan apabila mencocoki dalil, maka kita ambil, ya, kita ambil. Dan apabila seseorang mengikuti pendapat madhab tertentu yang dianggapnya memang mencocoki kitab dan sunnah, ini bukan perkara yang aib. Kata Syekh, fala ba'sa an na'khudha bihi, ya. Tidak mengapa, ya, dia mengambil pendapat tadi dan menerimanya. Dan walaisa hada min babi ta'assub, dan ini bukan perkara ta'assub, kata beliau. Wa inama min babin tifai bi fiqhil salafis salih, dan ini merupakan bagian dari mengambil manfaat dari fikihnya salafus salih dan mengambil manfaat dari ijtihad mereka. Ya, dan ini merupakan fahuwa sabil ila ma'rifati ma'ani kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan seandainya seseorang mengikuti atau bermadhab, ya, itu merupakan cara yang sudah benar untuk mengetahui makna-makna dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena merekalah orang yang a'lam, orang yang paling mengerti tentang kitabullah dan sunnatullah dan sunnah Rasulullah SAW, ya. Ini merupakan perkara yang hak, perkara yang adil, yang pertengahan, ya. Kita mengambil pendapat para ulama, para fuqaha yang mencocoki dalil dan Al-Quran dan sunnah, dan kita meninggalkan pendapat mereka yang menyelisihi dalil, ya. Dan kita tetap memberikan uzur apabila pendapat mereka ada kesalahan, ya, tanpa mencemooh mereka dan menganggap mereka merupakan orang-orang yang memiliki kedudukan yang hebat di sisi agama ini. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, idza hakamal hakimu fastahada summa asaba falahu ajron. Jika seorang hakim, ya, berhukum kemudian ia beristihad dan istihadnya benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Akan tetapi wa idza hakama fastahada fa akhta'a, apabila seorang hakim itu tadi berhukum dan beristihad, kemudian beristihad dan salah istihadnya, dia tetap falahu ajrun wahid, dia tetap mendapatkan pahala 1 pahala, ya. Kenapa? Karena khotoknya itu, salahnya itu maghfurun, ya, diampuni Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang ini memang memiliki kredibilitas, terpenuhi syarat-syaratnya sebagai seorang mujtahid, ya. Dan ini bagus kalimat yang terakhir. Adapun orang yang jahil atau penuntut ilmu yang awal, ya, baru pemula, penuntut ilmu yang dia tidak memiliki syarat, tidak memenuhi syarat untuk beristihad, maka dia orang yang berdosa. Tidak boleh dia beristihad kecuali memang sudah layak untuk beristihad. Kalau istihadnya itu salah, maka dosanya besar, ya. Kalaupun benar, dia tetap berdosa, ya. Benarnya karena benarnya dia hanya sekedar, ya, untung-untungan, bukan didasarkan ilmunya, ya. Jadi benar atau salah, kalau seseorang itu memaksakan diri untuk beristihad, maka dia tetap berdosa. Perkara ini atau kalimat yang terakhir ini seperti pembahasan di kitab Fathul Mu'in itu ada, ya, tentang masalah apa, bab qudot, ya, bab perhakiman itu ada, ya, seseorang yang tidak layak beristihad akan tapi memaksakan istihad, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita baca dari fatwa dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.